nama saya Naura Nafisatu Sadia, kelas 7E, absen 25. Pengertian masa praaksara. Praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan, atau juga bisa berarti masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara. Ada 3 cara melakukan pembabakan, yaitu geologis, arkeologis, dan pengembangan. Periodisasi secara geologis menurut para ahli geologi sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan dengan munculnya binatang-binatang kecil. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier, jenis-jenis reptil besar mulai punah. Bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Zaman kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena awal kehidupan manusia. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup di masa praaksara berdasarkan penelitian terhadap benda tersebut. Masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan logam. Zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleotikum, Mesozoikum, dan Neolitikum. Zaman batu. Paleotikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri khas dari zaman ini adalah kebudayaan Kejoken, Modinger, dan kebudayaan Abris Sausroje. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru, dan litos artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Tradisi megalitik. Arti dari batu megalitik adalah batu besar. Jadi maksud dari tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain: 1. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. 2. Dolmen adalah bangunan berupa meja atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. 3. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. 4. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. 6.
Punden berunda adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. 7. Patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya bentuk patung binatang atau manusia. Zaman logam. Menurut perkembangan zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain gambar kapak corong, nekara, dan cendrasa. Nama saya Naura Nafisatu Sa'diyah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.